Sebuah mobil truk menabrak sepeda motor saat menerobos lampu merah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mobil truk yang dikendarai sopir melaju kencang hingga menerobos lampu merah dan menabrak pengendara sepeda motor saat dilaju lampu hijau. Kedua korban terpental hingga mengalami luka cukup serius dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas, sedangkan kondisi motor korban mengalami rusak parah. Korban pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Dan untuk supir truk sendiri ditahan di sini itu gimana? Nah, jadi untuk supir truk sendiri, supir light truk atas nama AG sementara kami amankan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Guna kepentingan penyelidikan, kasus ini ditangani langsung oleh unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari gunungan sampah yang terbakar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Tebalnya asap membuat aktivitas pekerja dan pemrosesan sampah dihentikan sementara. Aktivitas jumlah warga yang bermukim tak jauh dari area TPA Jatiwaringin juga terganggu. 9 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak semakin meluas. Sedikitnya luas gunungan sampah yang terbakar mencapai 2 hektar. Diduga peristiwa ini terjadi akibat cuaca panas. Dugaan saya seperti itu, dari cuaca panas kan, kemudian awalnya di belakang sana itu, dan angin yang besar itu, jadi yang cepat penyebarannya, itu hembusan angin. Hingga Rabu dini hari, proses pemadaman masih terus berlangsung. Titik api yang berada di dalam gunungan sampah sulit diakses petugas damkar. Pemerintah Kabupaten Tangerang rencananya akan mengerahkan helikopter BNPB untuk upaya pemadaman. Selain itu, warga di sekitar TPA Jatiwaringin juga akan segera dievakuasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pria babak belur di tangan warga usai mencuri sepeda motor. Pelaku berdalih butuh uang untuk kebutuhan anak sekolah. Dua kali prarekonstruksi, Polda Jawa Barat menemukan 2 lokasi baru sebagai penyekapan dan juga penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat. Atap bangunan bimbingan belajar di Lahore, Pakistan ambruk. Dalam insiden ini, 14 anak tewas. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Indra Setia Budi, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari bus menabrak usaha cuci motor di Sumatera Utara. Proses evakuasi supir dan juga penumpang berjalan dramatis. Satu unit bus penumpang menabrak usaha cuci motor di Jalan Lintas Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan ini mengakibatkan bus terbalik dan rusak berat. Evakuasi berlangsung dramatis karena 8 penumpang terjepit sedangkan supir terlempar keluar bus. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Rantau Prapat menuju Siantar. Diduga sopir kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang licin karena hujan. Sopir bus yang mengalami luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Siantar, sedangkan penumpang luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Kisaran. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, warung ayam geprek hancur usai ditabrak mobil di Denpasar, Bali. 2 karyawan terluka terkena minyak panas. Kecelakaan tunggal berawal saat mobil lepas kendali dan membanting setir ke kiri. Pengemudi mobil kaget saat membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Seorang pria babak belur dibekuk warga setelah kepergok mencuri sepeda motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara di Johar Baru, Jakarta Pusat, seorang wanita berteriak histeris usai ponselnya dijamret. Warga membekuk seorang pelaku pencurian motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan warga sempat melampiaskan emosinya hingga pelaku babak belur. Pelaku ditangkap setelah terpergok mendorong motor curian hingga warga menemukan obeng yang digunakan untuk membobol kunci kontak. Beruntung polisi segera ke lokasi dan menggelandangnya ke Polsek Pesanggerahan untuk proses hukum. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku 2 kali mencuri motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD seharga Rp3 juta per unit. Ia berdalih nekat mencuri akibat terdesak kebutuhan ekonomi membiayai sekolah anak pada tahun ajaran baru. Sementara itu di kawasan Jalan Tanah Tinggi 4, Johar Baru, Jakarta Pusat, aksi penjamretan terekam CCTV menimpa seorang wanita yang tengah memainkan ponsel di atas motor. Pelaku yang datang dari arah belakang secepat kilat menggasak ponsel hanya dalam hitungan detik. Korban yang terkejut sempat mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang pelaku sudah kabur ke arah Senen. Warga mengaku kawasan tempat mereka tinggal memang rawan akan aksi penjamretan. Bahkan dalam sepekan terakhir sudah 2 kali kejadian serupa dan terjadi saat sore dan malam hari. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi warga juga meluapkan kepada pencuri yang tertangkap basah mencuri tabung LPG di rumah warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 diantaranya berhasil kabur. TSK-nya saya bawa. Ya. Tolong bantu BB-nya. Ya pemirsa, warga melampiaskan kemarahan pada seorang pria yang mencuri. Sementara rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Meredam amarah warga, pelaku diamankan polisi ke Mapolsek Cengkareng. TSK-nya saya bawa. Ya. Tolong bantu BB-nya. Brutal, geng motor bersenjata tajam dan busur menyerang 2 pemuda berbelanja di warung di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku merusak sepeda motor pemilik warung. Rekam kamera CCTV detik-detik aksi brutal geng motor menyerang 2 pemuda berbelanja di warung kelontong di wilayah Marusu, Kabupaten Maros. Merasa terancam, kedua korban menyelamatkan diri, memanjat etalase dan juga bersembunyi. Naas, 1 pemuda menjadi sasaran serangan. Aksi ini spontan membuat wanita pemilik warung berteriak. Pelaku kabur usai merusak sepeda motor pemilik warung. Pemilik warung telah melaporkan kasus penyerangan ke Mapolres Maros. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pelemparan bom molotov di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. 2 pelaku ditangkap beserta barang bukti rekaman CCTV. Inilah detik-detik 2 orang pelaku pelemparan bom molotov di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara terekam CCTV saat akan beraksi. 2 orang pelaku terlihat menunggu korban yang hendak lewat sambil membawa bom molotov. Saat korban lewat, pelaku pun melemparkan bom molotov hingga korban mengalami luka bakar di kaki. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus 2 pelaku H dan MT di lokasi berbeda, yakni di kawasan Cipinang, Jakarta Timur dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan aksinya didasari rasa cemburu pelaku H setelah mengetahui mantan istrinya dekat dengan pria lain. Hingga pelaku H mengajak pelaku MT dan seorang lainnya berinisial D untuk melakukan penyerangan.
3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Kini kedua pelaku terancam 9 tahun kurungan penjara, sedangkan pelaku berinisial D masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat telah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan juga penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat. Polisi berhasil menemukan 2 lokasi baru, lokasi penganiayaan kekasih Taufik. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim medis RSHS Bandung masih fokus menyembuhkan infeksi pada YTR, korban penyekapan Taufik Hidayat. Terdapat fakta baru, Taufik Hidayat sebelumnya beberapa kali berusaha menemui Dedi Mulyadi untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap. Setelah jalani perawatan lebih dari 2 pekan, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR alami perbaikan meski infeksi masih dalam penanganan. Oleh sebab itu, tindakan operasi rekonstruksi belum bisa dilakukan. Pihak RSHS juga menjelaskan terkait isu adanya pembusukan di bagian kepala korban. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebutkan infeksi yang terlalu lama dapat menyebabkan sepsis, yaitu kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Tim medis RSHS menargetkan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga jika kondisi infeksi korban sudah mereda. Selama lagi fokus untuk meredakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini, kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya gitu ya. Kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung karena itu bisa sepsis jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Fakta terbaru, sebelum ditangkap dari rekaman CCTV, pelaku penyekapan Taufik Hidayat ternyata pernah mendatangi gedung Pakuan pukul 4 dini hari. Taufik datang menggunakan helm dan masker menemui petugas jaga, namun ditolak petugas keamanan. Tidak hanya ke gedung Pakuan, Taufik juga diketahui datang ke Lembur Pakuan hingga Cikawung. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari dan dia juga berusaha untuk datang ke Lembur Pakuan sampai di Cikawung yang nganternya nggak berani karena takut di jalan
dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Jadi yang takut nganternya. Artinya meminta perlindungan ke Pak Gubernur? Sebenarnya bukan minta perlindungan, kalau dari sisi bahasanya bahwa dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Taufik Hidayat saat ini telah ditangkap Polda Jabar atas kasus penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Sementara kondisi dari korban di RSAS masih menjalani pemulihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular. Sejumlah saksi dari pihak rumah sakit telah dimintai keterangan. Penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Utara NTT hingga kini masih mendalami dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica, dokter jaga di RSU Leona Keva Menano. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Penyidik akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengakhiri hidupnya. Terkait saksi-saksi, kami sudah memeriksa beberapa orang yang ada ketika peristiwa itu terjadi. Kedepannya kami juga akan memanggil ketiga anggota dewan tersebut untuk kami minta klarifikasi. Polres TTU menegaskan akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Dr. Ica mengakhiri hidupnya diduga akibat intimidasi dan teror yang diterimanya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Dari Timur Tengah Utara NTT Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ibu kandung Dr. Ica Nur Aziza menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan sebelum ditemukan meninggal dunia. Keluarga tidak pernah membayangkan sang anak mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilangnya nyawa. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica, Nur Aziza, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Ratusan pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada dokter berusia 27 tahun tersebut. Usai misa, saat doa penutup berlangsung, tangis keluarga dan para pelayat kembali pecah. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kasus narkoba, pengemudi ojek online menabrak 2 sepeda motor dan rumah saat disergap polisi di Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka ditemukan 3 paket sabu dan juga airsoft gun.
Ya pemirsa, seorang driver ojek online, mobil ini meronta-ronta saat dibekuk tim unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur di Jalan Tower Asahan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan sempat melawan petugas dengan memukul anggota yang bertugas saat disergap. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diringkus setelah mobilnya menabrak rumah dan juga 2 motor milik warga. Dari tersangka ditemukan 3 paket sabu, timbangan digital, plastik klip sabu, dan juga 1 pucuk airsoft gun. Seorang anggota polisi di Jember viral bukan karena pengabdiannya kepada masyarakat, tapi karena mengonsumsi sabu di sebuah kamar hotel. Rekaman pelaku sedang menghisap barang haram tersebut beredar luas di masyarakat. Video seorang pria sedang asyik menghisap narkoba jenis sabu di sebuah hotel viral di masyarakat. Belakangan diketahui pria ini adalah salah satu anggota Polsek Jenggawah, Jember. Video itu diduga direkam oleh teman wanita pelaku. Beragam reaksi kemudian muncul di tengah masyarakat karena sebagai aparat penegak hukum, pelaku justru melanggar hukum. Pihak Polres Jember mengakui pria dalam video itu adalah anggota mereka. Video yang beredar merupakan rekaman lama yakni terjadi pada bulan Maret 2026 lalu. Polres Jember telah menindak tegas pelaku setelah hasil tes urin menunjukkan yang bersangkutan positif mengonsumsi narkotika. Tidak hanya itu, pelaku juga telah dijatuhi sanksi tegas berupa demosi selama 2 tahun serta penempatan di tempat khusus selama 3 bulan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 325 kg sabu. Narkoba berasal dari jaringan internasional Thailand Indonesia. Bareskrim Polri bersama Satgas NIC, Bea Cukai, Kanwil Aceh dan juga Lok Sumawe menggagalkan penyelundupan sebanyak 325 kg sabu di Pantai Belang Mangat, Lok Sumawe, Aceh. Penangkapan berawal dari pengintaian petugas sejak bulan Mei. Berlanjut penangkapan 2 orang yang hendak keluar dari area Pantai Belang. Saat menggeledah mobil pelaku, petugas juga menemukan sebanyak 325 kg sabu dalam kemasan teh di 13 karung goni. 2 pelaku berperan sebagai juru mudi kapal dan 1 pelaku mengendali operasi di darat. Ya pemirsa, atraksi menantang personil Polri meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80. Polri presisi untuk masyarakat. Ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menggema dari anggota Polri penerjun payung di udara. Ucapan itu langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo yang turut hadir di lapangan Satlat Brimob Polri Cikeas, Jawa Barat. Suasana semakin meriah dengan deretan atraksi taktis yang diperagakan ribuan anggota Polri. Mulai dari keterampilan pasukan memainkan alat musik dalam pasukan marching band, hingga ketangkasan dan kepiawaian personil polisi Indonesia dalam meringkus penjahat. Musuh yang menyerang baik di darat, laut maupun udara dengan cepat dan tangkas ditekuk pasukan. Salah satu aksi penindakan penjahat yang paling menegangkan adalah ketika anggota polisi menerjang kuatnya hempasan angin, meluncur dengan seutas tali dari helikopter menuju ke kapal laut. Hari ulang tahun Bayangkara kali ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna selama 8 dekade Polri telah melayani dan juga mengayomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya di peringatan Hari Bayangkara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpesan bahwa hukum tidak boleh menjadi sarana balas dendam politik maupun dipakai untuk melayani kepentingan kelompok manapun. Prabowo juga meminta seluruh anggota Polri menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan
satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal. Ya pemirsa, Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yapto diperiksa sebagai perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Yapto Suryo Sumarno tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pada pukul 9 pagi. Dampingi penasihat hukumnya, Yapto tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan langsung melenggang ke dalam gedung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yapto dijadwalkan kembali oleh penyidik untuk mendalami perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembayaran per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kertanegara. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan menelusuri sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK. Dito diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo tiba di gedung KPK Selasa pagi dengan membawa surat pemanggilan dari KPK terkait pemeriksaan korupsi kuota haji. Dito diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan akan digali keterangannya mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2022. Dalam pemeriksaan ini, Dito diketahui jadi salah satu pejabat yang ikut ke Saudi saat penambahan kuota tersebut disepakati. Sementara itu pemirsa, Bupati Kota Singing Sahardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan diri Bupati dan Sekda Kuansing disampaikan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Keduanya tiba gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Usai menyerahkan diri, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum Bupati dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan di Kuansing, Riau beberapa waktu lalu. Potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini, 1 Juli 2026. Aturan baru potongan 8% ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92% dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8%. Kesepakatan itu diambil oleh aplikator Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dimulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8%
untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Aturan kebijakan baru yang membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 lalu. Ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda yang suka belanja online, siap-siap ya, harga barang bisa jadi bakal lebih mahal. Karena mulai hari ini, setiap pedagang online termasuk UMKM bakal dikenakan pajak e-commerce. Pedagang online di marketplace resmi dikenakan pajak penghasilan mulai hari ini. Pedagang termasuk UMKM dengan omset lebih dari 500 juta per tahun dikenakan pajak 0,5%. Sementara pedagang dengan omset kurang dari 500 juta tetap bebas pajak tapi harus menyampaikan surat pernyataan. Pajak akan dipungut langsung oleh marketplace dan nantinya akan dilaporkan ke Ditjen Pajak. 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Pedagang kecil tetap dilindungi. Pedagang kecil wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun tidak dipungut oleh marketplace PPA pasal 22-nya. Menurut Ditjen Pajak, pengenaan pajak pedagang online bertujuan agar ada perlakuan sama antara transaksi online dan offline di tengah pesatnya perkembangan bisnis digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dekat dengan rakyat dan terus memberikan bantuan menjadi bentuk kepedulian kader Partai Perindo di seluruh penjuru tanah air. Salah satu aksi nyata yang gencar dilakukan yakni dengan menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ratusan warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat antusias datang ke lokasi gerakan pangan murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara di pelataran Tugu X MTQ Kota Kendari. Gerakan pangan murah yang bertemakan Partai Perindo selalu hadir di tengah dan hati masyarakat ini, menyediakan berbagai kebutuhan pokok diantaranya beras, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar. Warga merasakan manfaat nyata dari program Partai Perindo ini yang memberikan solusi di tengah tingginya harga pangan. Kemana Bu? Membantu sekali untuk ibu-ibu rumah tangga. Ibu, mau kemana Bu? Jalurnya? Jauh sekali. Nggak bisa. Ada di sini. Salah satu program dari Partai Perindo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini juga amanah ya, amanah dari Ketua Umum kita, Ibu Angela Tanusumbio, agar program-program Partai Perindo ini selalu dilaksanakan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gerakan pangan murah Partai Perindo digelar berkat kerjasama dengan Bulog Sultra dan Dinas Ketahanan Pangan Kendari. Aksi nyata ini sebagai wujud komitmen Partai Perindo untuk selalu hadir membantu masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Malam. Atap sebuah bangunan pusat bimbingan belajar di Lahore, Pakistan runtuh yang mengakibatkan 14 anak meninggal dunia. Sebuah tragedi kemanusiaan memilukan melanda wilayah Kana di kota Lahore setelah atap sebuah pusat bimbingan belajar runtuh seketika dan menewaskan sebanyak 14 orang anak. Insiden maut ini terjadi saat 35 siswa tengah mengikuti kegiatan belajar di lantai dasar, tepat di bawah proyek renovasi lantai atas yang sedang berjalan. Warga sekitar pun langsung mengevakuasi para korban secara manual sebelum akhirnya tim penyelamat darurat tiba di lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat dengan menahan 2 orang tersangka, termasuk pemilik bangunan. Ya pemirsa, pencarian ataupun operasi pencarian dan juga penyelamatan di pusat kota Athena setelah sebuah
blok apartemen 4 lantai runtuh. Pencarian dilakukan di antara reruntuhan dan tim darurat menekan jalan, sementara warga berkumpul di dekatnya. Pihak berwenang kemudian mengkonfirmasi bahwa 4 warga yang awalnya dikhawatirkan terjebak telah ditemukan dalam keadaan selamat. Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dilaporkan mengirimkan sebanyak 30 petugas pemadam kebakaran, 8 mobil pemadam kebakaran, dan 2 anjing pelacak ke lokasi kejadian. Sementara pasokan gas dan listrik terputus sebagai tindakan pencegahan. Pihak berwenang mengatakan sebuah bangunan 2 lantai di sebelahnya sedang dihancurkan untuk memberi jalan bagi blok hunian 5 lantai baru dengan ruang bawah tanah ketika gedung apartemen tersebut runtuh. Penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut. Serangan Israel meluluh lantahkan desa-desa di Lebanon Selatan. Salah satunya desa Majal Daud. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata dan beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini menuai reaksi keras dunia. Iran dan Hizbullah pun berjanji akan menyerang balik Israel. Sementara itu sebuah rekaman menunjukkan infrastruktur bawah tanah milik Hamas di Deir al-Balah dalam serangan tentara Israel. IDF juga mengklaim bahwa sebelum Hamas memulihkan terowongan tersebut. Infrastruktur bawah tanah Hamas merupakan terowongan yang berfungsi sebagai benteng militer dan juga pusat logistik. Warga dan tim medis menyisir korban dampak serangan udara Israel di pengungsian di Khan Yunis, Palestina. Pada serangan udara Zionis Israel, 2 orang tewas, salah satunya anggota Hamas. Tim medis juga mengevakuasi sebanyak 20 korban luka akibat serangan udara Zionis Israel.